Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Roli Claudia Panggabean dari Prodi Informatika dengan NIM 11S2 4005. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai 5 soal berhubungan dengan mata kuliah Problem Solving Digital World. Jadi di sini saya memiliki 5 soal mengenai logika, yaitu yang pertama, Bob bekerja di stasiun pusat kota dan jam kerja dimulai pukul 8. Bob akan didenda jika datang terlambat. Untuk setiap 15 menit terlambat, ia harus membayar denda sebesar 10.000. Misalnya jika ia tiba sebelum pukul 8.15, maka ia tidak didenda. Jika ia datang pukul 8.20, maka ia akan didenda sebanyak 10.000. Pagi ini, Bob ketiduran dan tiba di stasiun keberangkatan pukul 8:08. Kemudian, terdapat tabel berikut menunjukkan tabel keberangkatan berbagai kereta menuju stasiun pusat kota dan harga tiketnya. Jadi di sini ada 4 jenis stasiun, yaitu dengan kereta biasa, kereta wirawiri, kereta cepat, dan kereta ekspres, di mana jadwalnya kereta biasa mulai pukul 6 setiap 5 menit, kereta wirawiri mulai pukul 6 setiap 10 menit, kereta cepat mulai pukul 7 setiap 15 menit, dan kereta ekspres mulai pukul 7 setiap 20 menit. Di mana waktu tempuh kereta biasa 40 menit dengan harga 5.000, kereta wirawiri waktu tempuhnya 30 menit dengan harga 10.000, kereta cepat waktu tempuhnya 20 menit dengan harga tiket 15.000, dan kereta ekspres waktu tempuhnya 12 menit dengan harga tiket 20.000. Jadi di sini tantangannya adalah kereta mana yang harus diambil Bob agar walaupun terlambat tetap yang paling murah dendanya. Jadi di sini pembahasan saya adalah saya di sini memiliki diketahui di mana jam kerja adalah mulai pukul 8. Bob berangkat pukul 8:08 dari stasiun. Denda sebesar 10.000 untuk setiap 15 menit keterlambatan, dan setiap jenis kereta memiliki jadwal dan waktu tempuh yang berbeda. Kemudian analisis pilihan kereta, yaitu kereta yang pertama adalah kereta biasa, di mana keberangkatan terdekatnya adalah pukul 8:10, waktu tempuhnya 40 menit, waktu tibanya itu adalah jam 8:10 ditambah 40 menit, maka Bob akan tiba jam 8:50 apabila menggunakan kereta biasa. Kemudian keterlambatannya adalah 50 menit. Kemudian dendanya adalah 50 menit dibagi 15 menit. Karena tadi kan denda itu berlaku untuk setiap 15 menitnya, maka ia dibagi 15 menit, kemudian dikali 10.000 per 15 menit. Kemudian hasilnya adalah 30.000. Lalu totalnya adalah harga tiket ditambah denda, yaitu 5.000 ditambah 30.000, kemudian totalnya adalah 35.000. Kemudian kereta wirawiri keberangkatan terdekat adalah pukul 8:10, waktu tempuh 30 menit, waktu tiba 8:10 ditambah 30 menit, jam 8:40, maka keterlambatan Bob adalah 40 menit. Dendanya 40 dibagi 15 menit dikali 10.000 sama dengan 30.000. Kemudian totalnya adalah di mana harga tiket adalah 10.000. Ditambah dengan dendanya yaitu sebanyak 30.000, kemudian hasilnya adalah sebanyak 40.000. Kemudian analisis kereta cepat, di mana keberangkatan terdekat adalah pukul 8:15 dengan waktu tempuh 20 menit. Waktu tibanya yaitu pukul 8:15 ditambah 20 menit, maka ia akan tiba sekitar pukul 8:35 menit. Jadi keterlambatan Bob adalah 35 menit dibagi 15 menit dikali 10.000 sama dengan 20.000. Lalu totalnya adalah di mana harga tiket kereta cepat adalah sebanyak 15.000 ditambah dengan denda sebanyak 20.000, maka totalnya adalah 35.000. Kemudian analisis kereta ekspres, di mana keberangkatan terdekat pukul 8:20 dengan waktu tempuh 12 menit dan waktu tibanya adalah jam 8:32, maka keterlambatannya adalah 32 menit, di mana dendanya adalah 32 menit per 15 menit dikali 10.000 sama dengan 20.000. Kemudian totalnya adalah
20.000 merupakan harga tiket dan ditambah 20.000 denda, maka totalnya adalah 40.000. Dari analisis yang telah saya lakukan dari 4 kereta, maka kereta biasa dan cepat memiliki total biaya yang rendah, yaitu sama-sama 35.000. Tetapi kereta biasa memiliki harga tiket yang murah, yakni 5.000. Maka pilihan B, yaitu kereta biasa, bernilai benar. Soal yang kedua adalah Bobby si berang-berang memutuskan untuk bepergian dari Hamper ke Muk. Pada peta, lingkaran adalah sebuah kota dan sebuah garis adalah sebuah ruas jalan tol. Dua arah yang menghubungkan kedua kota. Huruf menunjukkan nama kota. Angka menunjukkan biaya yang harus dibayar saat masuk jalan tol yang menghubungkan dua kota tersebut. Mobil dapat berpindah arah saat ada sebuah persimpangan, tapi tetap harus membayar penuh jalan yang dimasukinya. Misalnya untuk bepergian dari kota B ke C. Inilah kota B menuju kota C, dapat dipilih jalan sehingga membayar 24.000, di mana 24.000 ini adalah total dari 18.000 ditambah 6.000. Di mana tadi di sini setiap huruf adalah nama kota, kemudian angka merupakan harga yang harus dibayar. Jadi tantangannya adalah berapa biaya paling murah dari Hamper ke Muk, isikan sebuah bilangan bulat. Jadi di sini saya akan menjawabnya. Kita perlu mencari jalur dengan total biaya terendah dari titik Hamper ke titik Muk pada grafik tersebut. Berikut adalah langkah-langkahnya, yaitu pertama, identifikasi titik awal dan tujuan, di mana titik awal merupakan Hamper dan titik tujuan merupakan Muk. Lalu kemudian menggunakan algoritma pencarian jalur terpendek, di mana kita bisa menggunakan algoritma Distrak untuk mencari jalur dengan biaya terendah dari Hamper ke Muk. Kemudian kita mulai dari titik A dan mencari jalur yang menuju B dengan total biaya terkecil dengan mempertimbangkan setiap persimpangan. Lalu analisis jalur yang memungkinkan. Di sini saya memiliki analisis 3 jalur, yaitu jalur yang pertama adalah jalur A menuju B, menuju C, dan menuju D. Di sini 11 ditambah 8 ditambah 9 sama dengan 28. Kemudian jalur A menuju C menuju D, 13 tambah 9 sama dengan 22.000. Kemudian jalur A menuju F menuju G menuju D adalah 6 ditambah 13 ditambah 7, maka totalnya adalah 26.000. Dan masih ada lagi jalur-jalur lainnya, tetapi jalur yang memungkinkan adalah 3 jalur yang sudah saya jabarkan. Kemudian hasil akhirnya adalah dari perhitungan yang telah saya lakukan, jalur dengan biaya yang terendah adalah jalur dari jalur A menuju C menuju D dengan total biaya sebanyak Rp22.000. Kemudian soal yang ketiga adalah di Kota Babras ada 4 jalur kereta api, dimulai dari stasiun A, B, C, dan D. Ada juga 3 stasiun transit, yaitu transit 1, transit 2, dan transit 3 yang memungkinkan penumpang pindah jalur. Jadi di sini ada gambar. Kemudian tantangannya adalah Babras Dojo akan pergi ke zoo. Ia berganti kereta hanya sekali saja. Dari stasiun pemberangkatan mana ia berangkat? Maka jawaban saya adalah yang pertama, kita akan melakukan analisis jalur menuju zoo, di mana stasiun tujuan zoo adalah jalur hijau atau merah muda. Kemudian kemungkinan perjalanan dengan 1 kali pergantian kereta sesuai dengan soal, yaitu dia meminta untuk hanya 1 kali pergantian kereta saja. Jadi di sini saya sudah menganalisis, yaitu ada 4 stasiun, yaitu stasiun A, B, C, dan D. Jadi kita mulai dari stasiun A, di mana Job bisa naik kereta merah muda dari A menuju transit 1, lalu berganti kereta ke hijau di transit 1 yang langsung menuju ke zoo dengan hanya 1 kali pergantian. Kemudian stasiun B, Job bisa naik kereta coklat dari B ke transit 2, lalu berganti kereta hijau di transit 2 yang langsung menuju ke zoo dengan 1 kali pergantian. Kemudian stasiun C, Jojo bisa naik kereta hijau dari C menuju transit 3
dan park, bukan ke zoo. Sehingga Jojo butuh lebih dari 1 kali pergantian kereta. Dengan kata, ia memerlukan 2 sampai mungkin 3 kali pergantian kereta. Lalu stasiun D, Jojo bisa naik kereta biru menuju transit 3, lalu berganti kereta coklat ke transit 2, dan dari transit 2 ia harus berganti kereta lagi ke jalur hijau untuk tiba ke zoo. Artinya, Jojo perlu berganti kereta lebih dari 1 kali, atau dengan kata 2 kali ganti kereta. Jadi kesimpulannya, agar Jojo bisa tiba ke zoo dengan 1 kali pergantian kereta, maka ia berangkat dari stasiun A atau stasiun B. Karena yang diminta adalah hanya 1 kali pergantian kereta. Kemudian soal yang selanjutnya adalah nomor 4. Ada 2 stand atau kios penjual es krim warna-warni dengan 4 warna es krim, yaitu warna pink, kuning, ungu, dan hijau. Es krim pada stand pertama dibuat dengan instruksi berikut, yaitu langkah yang ke-0 adalah memulai dengan corong yang kosong. Kemudian langkah yang pertama, mulai ambil warna secara random, lalu tambahkan 2 bulatan berwarna sama. Kemudian jika tingginya sudah sesuai yang diminta, berhenti. Tetapi jika belum, kembali ke langkah yang pertama. Stand yang kedua tidak mengikuti langkah tersebut. Lalu tantangannya adalah yang mana merupakan es krim stand yang kedua. Kemudian jawaban saya adalah identifikasi es krim stand yang kedua. Jadi, menurut identifikasi saya, es krim stand kedua tidak mengikuti pola yang pertama sesuai dengan pernyataan di soal yang sebelumnya. Kemudian, stand kedua mungkin memiliki susunan bulatan es krim yang acak atau tidak konsisten dengan pola 2 bulatan warna yang sama diikuti 1 bulatan warna yang berbeda seperti yang ada dalam langkah-langkah stand yang pertama. Maka jawaban yang tepat menurut saya adalah A dengan gambar berikut. Kemudian soal nomor 5. Peta untuk berjalan-jalan di Taman Bebas. Berikut adalah petanya. Lingkaran hijau melambangkan pohon dan garis coklat melambangkan jalan. Perhatikan bahwa huruf yang sama dapat dipakai melambangkan pohon. Trayek dari pohon F ke pohon B dapat dituliskan sebagai FDE CAB. Pada suatu hari Minggu, ada 2 keluarga jalan-jalan di Taman Bebas. Trayek keluarga Amir adalah BAAA CE DEE DA. Kemudian trayek keluarga Badu adalah FDC DAEA DE DA. Maka tantangan dari soal ini adalah asumsikan bahwa kedua keluarga tersebut berangkat bersamaan dan berjalan dari satu pohon ke pohon berikutnya. Waktu tempuh dari satu pohon ke pohon berikutnya selalu sama. Berapa kali kedua keluarga tersebut bertemu pada pohon yang sama? Maka jawaban saya adalah dengan membandingkan setiap langkah. Ketika pada langkah yang pertama, Amir ada di B dan Badu ada di F. Langkah yang kedua, Amir di A, Badu di D. Langkah yang ketiga, Amir di A, Badu di C. Langkah yang keempat, Amir ada di A, lalu Badu ada di D. Langkah yang kelima, Amir ada di C dan Badu ada di A. Kemudian langkah yang keenam, Amir ada di E dan Badu juga ada di E. Maka mereka bertemu pada saat langkah yang keenam. Kemudian langkah yang ketujuh, Amir ada di D dan Badu ada di A. Langkah yang kedelapan, Amir ada di E dan Badu ada di B. Langkah yang kesembilan, Amir ada di D dan Badu ada di E. Dan langkah yang ke-10 adalah Amir ada di A dan Badu juga ada di A. Mereka juga bertemu pada langkah yang ke-10. Maka kesimpulannya, kedua keluarga tersebut bertemu 2 kali, yaitu di E dan ada di A. Baik, sekian dari presentasi yang dapat saya jabarkan pada malam hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang sopan, saya memohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.